sahabat kita. Pelajaran sekolah sahabat kita masih diambil dari kitab Matius, sebuah kitab yang akan kembali mengajak kita untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Saat ini kita telah masuk di dalam sebuah pembacaan yang berjudul Bangkit dan Berjalanlah. Dalam seminggu ini kita masih mempelajari mengenai bagaimana iman dan kesembuhan, bagaimana mujizat yang Yesus lakukan kepada orang lain, dan bagaimana bukan hanya satu arah yang Yesus menyembuhkan, tetapi di saat Yesus menyembuhkan, iman yang dari orang tersebut pun dibutuhkan. Inilah sebuah gambaran dari kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Hari ini judul kita adalah Bangkit dan Berjalanlah. Namun sebelum kita mulai membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga Anda untuk datang berkumpul bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Biarlah di dalam pembacaan kita dapat saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah kehidupan kita pada saat ini. Dalam pelajaran hari Senin, kita memperhatikan bahwa Yesus berkata kepada perwira itu bahwa ia tidak menemukan seorang pun di Israel dengan iman sebesar ini. Tetapi di waktu yang sama di Israel adalah seseorang yang telah sampai di tempat di mana kerinduannya untuk kesembuhan hatinya justru lebih besar daripada kesembuhan tubuhnya. Berikutnya kita akan membaca di dalam Matius 9 ayat 1-8. Jadi bayangkan, pelajaran sebelumnya kita telah membaca mengenai ada seorang perwira yang meminta agar Yesus menyembuhkan hambanya yang dia bisa sewa lagi yang baru, cari lagi yang baru. Tapi perwira ini rindu agar Tuhan menyembuhkan hambanya. Lalu setelah hambanya disembuhkan, Yesus mengatakan kepada orang banyak, di seluruh Israel aku tidak pernah menemukan iman yang sebesar orang ini. Bayangkan, orang ini orang kafir. Orang ini bukan orang yang takut akan Tuhan. Ini orang yang hidupnya bisa kita katakan melenceng. Tetapi kepada orang itu Yesus katakan, aku tidak pernah melihat iman sebesar dia di Israel. Karena perwira itu katakan, tidak perlu kamu datang ke rumahku. Engkau berkata-kata saja, saya yakin hambaku pasti akan sembuh. Mari kita lanjut lagi lihat. Dalam Matius 9 ayat 1-8, ada seseorang yang lumpuh. Lalu dia memiliki harapan besar yang dia rindu akan pengampunan. Dia bukannya rindu supaya fisiknya disembuhkan, tetapi yang paling utama, dia rindu agar hatinya disembuhkan. Mari kita lihat betapa menarik bahwa hal pertama yang Yesus tangani ketika seorang lumpuh dibawa kepadanya adalah kondisi kerohanian. Yesus tentu saja tahu persis apa masalahnya yang sebenarnya. Meskipun keadaan fisik orang ini menyedihkan, Kristus mengetahui bahwa masalah lebih dalam adalah perasaan bersalah orang ini atas apa yang pasti telah terjadi di dalam kehidupannya yang sangat berdosa. Karena itu, mengetahui kerinduan orang ini akan pengampunan, Yesus mengucapkan kata-kata yang terbesar dan paling menghibur bagi siapa saja yang memahami realita dan beban dosa itu. Kristus mengatakan, dosamu diampuni. Tentu ini mengagetkan orang banyak yang mendengarnya. Tetapi fokus kita pada hari ini adalah pada sebuah titik di mana ada seseorang yang lumpuh. Biasanya kalau ada orang sakit, orang lumpuh dibawa kepada Yesus, yang paling mereka inginkan adalah sembuh secara fisik. Orang yang lumpuh pengen bisa berjalan lagi. Ada orang yang mungkin sakit pengen bisa sembuh kembali. Tapi dalam situasi ini, Yesus mengatakan dosamu diampuni. Kenapa? Karena Yesus lihat beban terdalamnya, bukan kelumpuhannya, tapi beban pikirannya. Di dalam pikirannya dia terus merenungkan akan dosanya. Dia merasa bahwa dia tidak layak diampuni. Sahabatku, di atas dunia ini kita sering salah melihat sebuah kondisi tertentu. Kalau contohnya ada orang yang meminta-minta di pinggir jalan, kita sering berpikir yang dia minta, yang dia butuhkan adalah sekeping koin, selembar kertas uang,
Padahal belum tentu itu yang dibutuhkan dia. Anda ingat di saat Petrus sedang berjalan menuju bait suci, ada orang yang lumpuh yang meminta uang. Orang ini lumpuh dan dia minta uang. Dia minta kepada Petrus uang. Sebenarnya yang dibutuhkan orang ini bukanlah uang, tapi kesembuhan. Sering kita salah melihat. Kita melihat orang mungkin, wah dia kelihatannya ceria, senang, bahagia. Tapi tanpa kita sadari, mungkin orang itu sedang bergumul terhadap masalah tertentu. Ada orang yang kelihatannya sedang depresi. Kita bisa lihat, oh iya dia depresi, dia sedang sedih, dia sedang punya masalah. Tapi ada orang-orang yang tidak terlihat dari luar. Ada orang yang sakit secara fisik, tapi sebenarnya mungkin penyakitnya bukan pada fisiknya. Lalu kita kasih konsultasi, oh iya kamu harus makan ini, kamu harus minum ini, kamu harus begini dan begitu. Seolah-olah kita tahu masalahnya, sementara kita tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada Tuhan. Sahabatku, kita harus melihat satu hal ini sebagai sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Apa yang dilihat oleh mata belum tentu benar. Apalagi yang telinga kita dengar belum tentu benar. Kita harus cari tahu sendiri, tanyakan kepada Tuhan. Kita mungkin melihat ada suatu kejadian tertentu. Kita pikir, oh pasti begini. Padahal belum tentu. Atau mungkin kita mendengar ada teman kita yang katakan, ya dia menjelek-jelekan kamu, dia bilang ini sama kamu, dia bikin begini sama kamu. Lalu seringkali kita lebih mudah percaya kepada kata teman kita. Iya si ini kan bilang gini. Langsung kita menjadi marah, jadi emosi. Padahal belum tentu yang dia bilang adalah benar. Yang kita lihat saja bisa saja salah. Apalagi kalau hanya kita dengar. Inilah pelajaran pertama kita. Kita melihat juga tadi, ada orang yang lumpuh dibawa kepada Yesus. Yang menjadi permasalahan hidupnya bukan kelumpuhannya. Yang menjadi permasalahan orang ini adalah dosanya. Dia merasa dosanya begitu besar dan dia tidak layak. Itulah mengapa Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Karena Yesus melihat kedalaman hati dari orang ini. Sahabatku, hari ini kita kembali diajak untuk melihat kedalaman hati seseorang. Untuk melihat apa motif dari seseorang di saat dia melakukan sesuatu. Jangan langsung mengambil kesimpulan. Jangan langsung kita mengatakan sesuatu berdasarkan apa yang kita dengar dari orang. Coba cari terlebih dahulu. Berikutnya kita melihat kebutuhan terbesar seseorang sesungguhnya bukanlah fisik. Orang ini lumpuh, tapi kebutuhan terbesarnya bukanlah kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan rohaninya. Karena di balik setiap penyakit, umumnya ada dosa yang dilakukan sehingga menyebabkan penyakit itu muncul. Itulah mengapa kita harus menyadari kebutuhan kita yang terbesar adalah pengampunan Kristus. Mari kita lanjut lagi. Berikutnya, Kristus mengetahui bahwa masalah yang lebih dalam adalah perasaan bersalahnya. Ellen G. White menambahkan, kerinduannya yang terbesar itu ialah bukannya kesembuhan tubuh saja, tetapi juga kelepasan dari beban dosa. Jika ia dapat melihat Yesus dan menerima jaminan keampunan serta mendapat kedamaian surga, ia telah puas walaupun hidup atau mati dalam menurut akan kehendak Tuhan. Alfa Omega jilid yang kelima. Jadi dikatakan orang yang lumpuh ini baginya cukup merasakan kedamaian dan keampunan dari Tuhan. Cukup. Walaupun dia harus seumur hidup lumpuh, tapi baginya itu sudah cukup. Pertanyaan bagi kita hari ini adalah, apa yang cukup bagi kita? Banyak orang sudah punya rumah satu, mau lagi beli yang baru. Punya mobil satu, beli lagi yang baru. Segala sesuatu yang kita miliki kita rasa tidak cukup, kita mau lebih.
lebih dan lebih banyak lagi. Sahabatku, itu bukan sikap yang benar. Orang lumpuh ini, walaupun dia lumpuh, gak apa-apa dia bilang. Asalkan dia mendapatkan jaminan akan kedamaian dan keampunan dari surga. Apakah yang cukup bagi kita? Apakah cukup bagi kita kalau kita memperoleh sesuatu, ingin sesuatu? Ada orang yang merasa cukup kalau dia sembuh. Orang ini, baginya, dia akan merasa kurang kalaupun dia sembuh dari lumpuh. Tapi kalau dia tidak diampuni, dia merasa hidupnya hampa. Keampunan dari Tuhan adalah yang paling dia butuhkan. Para pendeta sering berkhotbah mengenai memiliki iman yang cukup untuk tidak sembuh. Inilah iman yang terbesar dari semua. Ketika kita melihat lebih jauh dari kondisi fisik dan lebih berfokus pada hal yang kekal. Jadi bukan hanya berfokus kepada kesembuhan secara fisik, tapi kesembuhan mental dan moral, serta spiritual. Begitu sering permohonan doa kita adalah mengenai kebutuhan fisik kita. Betapa sering kita berdoa meminta kesembuhan, meminta kebutuhan kita terpenuhi. Dan memang Tuhan memperdulikan hal-hal ini. Tetapi dalam khotbahnya di atas bukit, Yesus mengatakan kepada kita untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dengan demikian pada akhirnya, terlepas dari kebutuhan langsung fisik kita, betapa pentingnya kita selalu memegang hal-hal yang kekal di depan kita di dunia, di mana begitu banyak hal yang sementara dan cepat berlalu. Dalam hidup kita, pada hari ini kita diajak untuk tidak memfokuskan pikiran dan hati kita kepada hal-hal yang sementara, hal-hal yang semu. Fokuskan diri kita, pikiran kita kepada hal-hal yang kekal. Apapun pergumulan-pergumulan fisik kita, bahkan dalam kasus skenario yang terburuk, semua itu akan selalu dan hanya sementara. Mengapakah sangat penting bahwa kita jangan pernah melupakan kebenaran ini? Segala sesuatu di sekitar kita adalah sementara. Bahkan kehidupan kita di atas dunia ini hanyalah sementara. Biarlah kita ingat bahwa ada hal yang kekal, yang jauh lebih penting daripada hal-hal yang akan binasa ini. Ceritakan kepada keluarga Anda mengenai bagaimana kisah dari orang yang lumpuh ini yang minta untuk disembuhkan. Tapi bukan kesembuhan secara fisik saja, tapi kesembuhan secara spiritual. Dia merindukan kedamaian dan keampunan dari surga. Pertanyaan bagi kita yang terus perlu kita pikirkan. Apa yang cukup bagi kita? Apa definisi cukup bagi kita? Apakah hanya tentang materi saja? Apakah kita merasa cukup di saat kebutuhan kita terpenuhi saja? Biarlah renungan yang kita baca ini dapat menolong kita, menginspirasi hidup kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi dan